pro sama pemerintah dengan yang anti pemerintah sama aja nyebelinnya buat saya sekarang itu. Karena wah ini Arie Kriting ini memang anak abah. Lah, padahal saya nggak pernah jadi anak abah. Saya mah anak Mahfud. Dan performnya Bang Panji di situ adalah menceritakan kebebasan berpendapat kita itu terancam loh sama undang-undang karet. Nah sekarang justru mau diperkarakan. Lah gimana sih? Itu yang menurut saya ini konyol. Pakai peci kayak Gus Dur, pakai kacamata orang buta itu lalu jalan terus nabrak mic gitu kan orang ketawa semua gitu. Pakaiannya kayak Gus Dur. Nah orang anak-anak Banser, anak NU marah di mana-mana. Itu penghinaan pada pemimpin kami. Tapi Gus Dur langsung enggak ada apa yang saya tidak merasa terhina. Tertawalah sebelum tertawa dilarang. Pikiran kita jangan sampai ada kebijakan yang melarang orang tertawa. Ada beberapa statement teman-teman dari Indonesia Timur itu yang mengklaim mereka itu adalah asing di negara sendiri. Ini kan menyedihkan gitu. Jadi yang kasih panggil saya nama Kriting itu sebenarnya teman-teman dari Papua dengan NTT. Padahal yang kasih julukan saya Kriting itu lebih parah Kriting. Mas Arie Kriting. Siap Pak. Terima kasih ya. Datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Sedang ada isu-isu hangat terkait komika ini. Mungkin menarik kalau kita ngomong. Nah, siap. Di sini nih ruang sahabat saya. Bang Rijal. Gimana sahabat-sahabat tuh Halo, Ri. ngobrol di sini. Kamu di tengah, Mas? Oh, saya di tengah. Jadi toko, Ri. Wah, Saya di toko Pak Mahfud di situ. Ya. Alhamdulillah. Para pemirsa, malam ini atau saat inilah saya kedatangan seorang sahabat muda saya, dikenal dengan nama Arie Kriting. Nah, Arie Kriting, saya tidak tahu apa karena rambutnya keriting atau apa, nanti dijelaskan sendiri apa jadi nama Arie Kriting. Jati dirinya nanti supaya diperkenalkan, dipancing oleh host kita ini, Rizal Mustari. Malam ini saya ngundang dia, saya tidak ingat kapan pertama kali saya bertemu secara fisik pastinya, karena sudah kabur antara ketemu fisik dan pikiran dan ide-ide. Tetapi yang saya ingat, inilah anak muda yang cerdas. Orang sering underestimate, ini anak Kriting nih bisa apa gitu. Tapi ternyata pinter. Stereotype ya. Itu rasis kan. Iya, betul. Pandangan rasis orang Iya. itu. Nah, inilah Arie Kriting. Nanti kita akan banyak berbicara tentang banyak hal lah yang sekarang sedang terjadi, terutama terkait dengan dunia komika yang sekarang ini sedang rame ya. Lagi ramenya Pak. Hampir semua orang membicarakan. Karena kasus Panji. Panji. Nah, kita bicara ini antara lain. Tentu banyak hal karena ini persahabatan yang sudah menumpuk banyak kenangan gitu. Nanti digali kesan-kesan yang inspiratif bagi masyarakat untuk kemajuan kita bersama. Mas Rizal, silakan Mas Rizal. Terima kasih Mahfud. Arie, terima kasih loh ya. Siap, dengan senang hati. Akhirnya waktunya berjodoh juga ya. Alhamdulillah. 2 bulan sepertinya, 2 bulan. 3 kali Pak kan Pak. Iya. Bulan November Pak Mahfud nggak, pas waktunya Arie bisa, giliran Arie bisa Mahfud nggak bisa. Iya. Lalu sekarang baru Alhamdulillah bisa. Dan kayaknya memang diatur oleh Tuhan. Lagi rame-ramenya komika. Baru masuk. Ada yang ditunggu. Iya. Jadi teman-teman semua ini kira-kira karena namanya ruang sahabat, selalu tetap berbicara persahabatan antara Pak Mahfud dengan Arie, sebaliknya Arie dengan Pak Mahfud. Tapi karena yang hadir adalah seorang komedian komika yang hebat, maka tentu Anda mengharapkan bahwa pembicaraan kita, persahabatan itu akan dibumbui dengan humor, dengan ya kira-kira bagaimana anak muda bersuara dan mengkritik atau termasuk berekspresi, kira-kira gitu ya. Seperti kasus Panji yang tadi disampaikan oleh Arie maupun Pak Mahfud. Juga mungkin untuk menjawab kenapa ketawa itu menjadi salah satu cara paling tajam untuk mengkritik, menyampaikan pesan kepada negara. Itu kira-kira antara lain yang mau kita bahas. Tentu dibungkus oleh persahabatan. Saya ke Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud itu cukup lama saya menyaksikan, Bapak kan dekat dengan beberapa anak muda gitu. Anak-anak muda yang lucu-lucu kayak Arie. Tapi kenapa Arie yang relatif sering Pak Mahfud ajak, lebih sering diundang? Untuk menggambarkan Bapak memang bersahabat dengan anak muda ini. Iya. Iya, karena
saya merasa lebih mudah berhubungan dia dengan Ari ini. Artinya bicaranya bisa lancar, langsung cair gitu, dan lucu tapi tidak basa-basi gitu. Ya. Apa? Natural ya. Lucunya itu- jujur. Iya jujur ya. Lucunya Natural. jujur. Amin amin. Tapi kalau misalnya saya ditanya tadi, saya bilang, kapan sih kenal Ari? Saya tidak ingat pastinya, meskipun dia ingat kayaknya. Kalau yang ketemu secara fisik, saya ketemu sama humornya aja. Ketika di medsos dia ini kan, oh kamu masuk Islam aja kamu. Disuruh mau Iya, iya. Kamu mau alaf aja Iya, gitu. iya, iya, Dia, iya. untuk apa mau alaf katanya. Marah orang kan. Akhirnya dia menjawab, sudah orang marah disuruh mau alaf, malah dia enggak mau. Iya. Sesudah orang marah dia, saya sudah Islam kok disuruh mau alaf. Nggak tahu jadi Muslim gitu ya. Padahal Muslim dia dari Muslim lahir. sih. Muslim sejak kecil kan. Iya, itu merepotkan buat saya. Karena saya harus murtad dulu kan. Kalau saya Disuruh mau marah, murtad dulu baru dulu, mualaf gitu ya. Repot saya. Nah di situ saya tertarik. Ini kecerdasan orang nih. Iya. Kecerdasan dalam humor gitu ya. Dan di dalam humor itu memang banyak hal-hal yang muncul dari kecerdasan seseorang. Bahkan saya berkesimpulan orang-orang yang kerjanya menjadi komika, pelawak gitu dan sebagainya, itu orang-orang cerdas loh. Yang orang tampil seperti orang bodoh, itu sebenarnya karena kecerdasannya dia bisa tampil menjadi seperti orang bodoh, orang goblok. Iya, tuh iya. seperti Tarsa Sri Mulat Mulat itu kan Persis. kelihatannya orang bodoh-bodoh semua, orang desa, orang kampung gitu, tapi ada kecerdasan di sini menangkap situasi. Nah, saya menangkap itu pada Ari Keriting ini. Gitu. Amin amin, mudah-mudahan ya. Atau memang kocak aslinya juga emang begitu kayaknya. Ari gimana? Kenapa merasa bisa dekat? Nggak semua orang bisa dekat dengan Pak Mahfud loh. Kadang-kadang orang tuh Pak Mahfud ini profesor, tokoh segala macam. Padahal aslinya orangnya tuh sangat menyenangkan. Gimana? Kalau saya mungkin ya hampir sama berarti alasannya saya dengan Pak Mahfud itu. Karena beliau tidak basa-basi. Ya, gitu Karena ya. beliau tidak basa-basi. Jadi Nggak dibikin-bikin lah ya? nggak dibikin-bikin. Jadi saya kalau sama Pak Profesor itu kayak apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang memang harus kita dengar dan secukupnya saja. Karena kadang-kadang, mohon maaf nih Pak Mahfud ya, Pak Profesor ya, kadang-kadang orang juga kalau sudah kelebihan pengetahuan dan pemahaman, kadang-kadang yang diobrolin juga itu kayak sudah terlalu abstrak mungkin atau seperti apa gitu. Agak susah kita pahami. Agak susah kita pahami. Bukan karena tidak bisa dinalar, tapi karena secara kebutuhan ini sebenarnya perlunya apa ini kita membicarakan ini. Kalau sama Pak Profesor kan waktu itu saya sempat menemani Pak Profesor juga di Sulu Kebangsaan ya. Suruh kebangsaan Ari ikut ya? Yang ke daerah-daerah? Iya, Oke, ke gimana? Jogja, ke Bogor, ke Bandung waktu itu, dan buat saya sih menyenangkan aja dikasih ruang untuk membicarakan hal seperti itu. Pak Profesor juga maksudnya paham lah isu yang kita bawa seperti apa, karena waktu itu kan saya diminta selain untuk mencarikan situasi suasana juga menyampaikan gagasan dari kawasan Indonesia Timur, karena mungkin itu yang secara ruang akademik itu jarang dibahas. Ya. Itu juga sih kayak, dan orangnya susah mencari kan, tidak semua orang mudah untuk didapatkan Dan ya. Mewakili itu. tentang toleransi dan pluralisme kan. Betul, Ini betul, bisa dijadikan contoh ini. Iya, Kita kan waktu itu sedang berhadapan dengan isu radikalisme kan. betul, Iya. betul. Makanya saya ingat pernah juga acara Pancasila Muda, Ari juga Pancasila wawancara Muda bersama juga. Mahfud ya. Pernah di Universitas Al-Azhar ya. Iya. Pernah di Paramadina gitu. Sering Paramadina. saya ajak aja ikut Iya. ya. Itu bagus. Orang seneng gitu dan ngerti gitu. Selebihnya Bapak saut-sautan di medsos dengan Ari. Ya? Iya. saling Di X ya, di Twitter di X ya. Iya. Dan karena ruangnya juga ruang akademis Pak Prof. Saya senang gitu, karena kan biasanya kita mungkin kalau sama bapak-bapak pejabat atau apa yang punya posisi, pasti di bawahnya itu justru di ruang-ruang publik yang jauh dari kepentingan lah. Maksudnya ya kayak ini nih buat MC, ini nih buat menghibur ini. Sehingga kadang-kadang kegelisahannya kita secara akademis itu kita nggak tahu mau bicarakan di mana. Kalau sama Pak Profesor kita di bawahnya di ruang-ruang diskusi gitu. Iya. Jadi kita senang, karena kalau saya pribadi sih suka bertukar pendapat, tukar gagasan di tempat seperti Bulan itu. tuh Oktober menyenangkan. lalu kan kita undang Ari Pak. Iya. Diskusi sama Ferry Irwandi Iya, dengan ingat Abigail dan saya. segala macam, dan beliau jadi moderator. Iya, Dia bilang seru. gini Pak, Seru, saya ya. tuh senangnya dengan Pak Mahfud ya, ditempatkan di tempat terhormat sebagai moderator. Iya, ini maksudnya apa? Gimana sih? Bukan karena kan maksudnya satu posisinya saya sebagai komedian, dan waktu di berbagai acaranya Pak
Pak Profesor itu saya selalu ada sedikit rasa penyesalan dengan nama panggung yang saya pilih. Karena ketika diperkenalkan itu, kenapa nama saya itu yang saya pilih terlalu komedik. Maksudnya kan enak gitu kan. Kadang-kadang kan sebelum kita diskusi atau apa itu kan ada kata sambutan. Yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Mahfud MD. Itu kan enak gitu. Yang Bapak terhormat, Rektor ini. Iya, yang terhormat Mbak Inaya Wahid misalnya gitu kan. Enak gitu didengar. Tiba-tiba yang ketiga nih, yang terhormat Mas Ari Kriting gitu. Tingnya itu kayak aduh, itu kayaknya bukan kata yang agak-agak di luar konteks gitu iya, ketika bersandar sama kata-kata terhormat itu kok kayaknya itu ting itu kayak kurang itu kayak Tingnya itu. iya, tingnya itu kayak bunyinya kurang, diksinya itu kayak nadanya agak fals ini. Ibarat kata lagu tuh rock tiba-tiba ada satu yang dut gitu ya. Kayaknya dia nggak di situ. Jadi ketika berkali-kali saya dibawa ke ruang-ruang seperti itu, saya merasa terhormat juga lah. Maksudnya kayak oh ternyata meskipun kita kebanyakan delivery-nya itu lewat jalur komedi, tapi ternyata seorang Profesor Mahfud MD bisa melihat kadang-kadang sedikit esensi yang kita coba perkenalkan juga kepada publik. Jadi itu buat saya sih itu sebagai, terima kasih banyak Pak Prof, itu sebagai sebuah penghormatan juga. Tadi nyebut Ari Kriting nama terlalu komedik ya? Iya. Nama aslinya emang siapa? Saya punya nama asli Satriadin Maharinga. Iya. Sebenarnya saya punya nama asli itu Satriadin Maharinga, Satriadin itu. Ari Kriting itu nama panggilan memang dari Nama kecil, panggilan, dari kecil. Kadang orang juga nanya itu Arinya itu dari mana? Satri itu ya? Iya. Sebenarnya dari ini. Jadi saya sebelum punya nama lengkap, itu saya punya mama udah patok nama panggilan. Jadi gara-garanya dulu itu yang kasusnya Ari Hanggara. Ari Hanggara. Iya. Itu kan menyedihkan sekali. Iya, tragis betul. Viral satu Indonesia kan. Persis. Nah itu ternyata di masa mudanya saya punya ibu itu mungkin dengar itu juga kayak prihatin gitu kan. Kasihan kok anak ini. Jadi mungkin secara tidak langsung Terkesan ya. iya, dia naruh namanya anak itu ke saya mungkin untuk kayak ngasih kesempatan kedua lah. Biar anak itu tumbuh lagi gitu, apa namanya. Ketika itu Maharinga belum muncul namanya. Belum. Masih Ari doang. Ari doang. Makanya kalau saya punya nama lengkap Junaidi itu aneh banget pasti itu. Nama lengkap Junaidi panggilan Ari. Untung Maharinga ya. Untuk Masih ada Maharinga Ari nyambung Arinya. Satriadin tuh masih bisa dicocok-cocokin lah. Nah, Kritingnya itu pas kuliah. Jadi yang kasih panggil saya nama Kriting itu sebenarnya teman-teman dari Papua dengan NTT. Mereka itu selalu panggil saya Kriting. Kuliahnya di UGM kan? Saya di ITN Malang. Di Malang, Pak. Di ITN ya? Nah, Di kuliah ITN di Malang. Malang. ITN ya. Saya itu di sana nama Ari itu banyak. Jadi salah satu yang diidentikan sama saya itu rambutnya saya keriting. Nah, mereka panggillah saya keriting. Padahal yang kasih julukan saya keriting itu lebih parah keritingnya. Itu anak-anak Papua dengan saya bilang, kayaknya salah di kenapa saya yang dipanggil keriting, harusnya mereka. Padahal ente yang lebih keriting. gitu. Iya, tapi akhirnya itu jadi Biasanya orang-orang panggung itu komika itu biasanya memang ada nama-nama khasnya kan gitu ya. Iya, Ada Kriting. iya, terus Boris Boki, Indra Jagel. gitu Pak. Oh, gitu Selalu ya. ada tempelan namanya yang lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Iya. ada tambahan-tambahannya. Betul. Oke, Ri, Pak Mahfud, kita mulai nih Pak. Ini baru opening saja dulu, Ri. Kita bikin beberapa babak ya supaya seru. Berapa babak itu ada 4 nih di sini. Satu itu membela Panji. Ini kan karena dua-duanya tiba-tiba muncul di medsos sebagai pembela Panji. Ya sudah kita bilang aja membela Panji kan kira-kira gitu. Lalu ketawalah sebelum dilarang. Ya ini karena komika mengajak kita terus ketawa, lalu parlemen medsos ya. Lalu stereotip Nusantara yang tadi Ari bicara bilang sebagai orang Timur selalu untuk jadi oleh Pak Mahfud selalu jadi moderator. Saya mulai ke membela Panji ya, kita diskusi. Pak Mahfud itu 2 minggu lalu di podcast Terus Terang ketika saya tanya tentang Panji, Pak Mahfud mengatakan bahwa Panji itu nggak bisa kena KUHP yang baru sekarang ini. Lalu yang kedua kemarin terbaru juga bilang mau pakai yang lama maupun yang baru juga nggak bisa kena. Jadi clear tuh. Lalu juga rame di media sosial, di TV wawancara Ari juga mengatakan seperti itu. Nah saya mau tanya ke 2 orang pembela Panji ini. Pak Mahfud, apa Pak maksudnya kenapa Ari nggak bisa? Sementara sekarang dipolisikan. Kemarin yang mengaku dari organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah dan Aliansi Angkatan Muda NU dan Aliansi Muhammadiyah, lalu 1-2 hari ini muncul lagi di Malang, di Polresta Malang. Kira-kira mengadukan Panji juga. Kenapa Pak Anda mengatakan enggak? Begini, pertama humor itu pasti
tidak bisa dianggap punya mens rea untuk melakukan tindakan itu. Humor tidak bisa spontan, dianggap punya mens rea. Iya kan, menarik mens rea untuk melakukan tindakan, melawan hukum. Karena tujuan dia untuk melucu gitu ya, untuk menghibur orang. Memang untuk melucu. Lalu di dalam hukum itu tidak boleh ada analogi. Sesuatu yang dikatakan padahal katanya bukan sebuah kejahatan, kata netral saja, lalu dianalogikan itu yang dimaksud itu menghina si Ale gitu. Padahal nggak boleh begitu kalau tidak ada tafsir, nggak ada ruang untuk tafsir. Nggak ada. Ada. Analogi itu tafsir di mana sesuatu yang bukan hal yang sebenarnya disamakan dengan itu tidak boleh kalau di dalam hukum pidana. Kalau di perdata boleh gitu tafsir itu. Tapi kalau hukum pidana nggak boleh, harus persis gitu. Yang kedua itu kan humornya Panji itu ada dua. Satu dianggap body shaming ya, mempermalukan orang, mempermalukan karena badannya gitu. Nah itu juga nggak kena gitu. Lalu yang kedua materi lawakannya sehingga menimbulkan gugatan atau pelaporan, oh ini penodaan agama, ini memecah belah bangsa gitu. Itu juga tidak bisa. Karena kalau dia katakan penodaan agama di Undang-Undang Penodaan Agama yang sekarang masih berlaku, pasal-pasalnya itu masih diberlakukan ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 65, Perpres nomor 1 tahun 65, yang kemudian dikuatkan lagi oleh negara menjadi Undang-Undang 5 tahun 69, yang dikatakan menodai agama itu adalah membuat tafsir yang berbeda dengan tafsir utama yang dianut oleh penganut agama yang bersangkutan. Itu definisinya kira-kira? Itu definisinya. Membuat gitu. Tafsir yang berbeda dari tafsir asli? Iya, dari gitu tafsir utama lah. Tafsir kan banyak. Misalnya kalau orang Syiah itu tafsirnya kan beda di sana. Nah kalau di Indonesia Sunni tafsirnya ini siapa yang punya otoritas tuh? Ya Majelis Ulama, ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Dan biasanya itu yang menyangkut soal-soal akidah saja. Artinya kalau tidak menyentuh itu sudah jauh sekali dari penistaan agama ya? Sudah jauh sekali. Kalau agama dijadikan humor, dulu kan Gus Dur, saya contohkan Gus Dur. Anda tahu ketika Gus Dur itu jadi presiden, betapa sedua kelompok lawak yang kemudian minta maaf sendiri kepada Gus Dur. Padahal Gus Dur nggak ngapa-ngapa. Jadi pakai kacamata hitam, pakai peci, lalu jalan gitu, mata merem karena buta lah. Itu kan ngejek Gus Dur. Lalu nabrak Mac gitu. Wah itu orang-orang di bawah marah, itu penghinaan. Tapi kata Gus Dur enggak apa-apa gitu, begitu gitu. Enggak apa-apa. Itu ketika Gus Dur presiden? Hah? Ketika Gus Dur presiden, waktu Gus Dur presiden, ingat ketika Bagito kemudian minta maaf kan, karena mereka pakai peci kayak Gus Dur, pakai kacamata orang buta itu, lalu jalan terus nabrak Mac gitu, kan orang ketawa semua gitu, pakaiannya kayak Gus Dur. Nah orang anak-anak Banser, anak NU marah di mana-mana, itu penghinaan pada pemimpin kami. Tapi Gus Dur langsung enggak ada apa yang saya tidak merasa terhina. Wah indah sekali kalau begitu ya. Itu bisa dibuka. Beritanya gitu. Jadi kenapa kalau hanya orang bilang maaf, ente ngantuk gitu, itu penghinaan apa? Kan tidak bisa dianalogikan ke sesuatu. Gus Dur yang sudah jelas dianalogikan orang buta yang nabrak aja, Gus Dur nggak apa-apa. Ari, gimana Ari? Ya, kurang lebih sama ya. Bahkan lucunya itu adalah, makanya waktu kemarin saya diwawancara sama teman-teman dari Kompas TV, itu yang saya sampaikan sama teman-teman yang mengadukan kayak, udah nonton semuanya nggak sih? Karena di pertunjukan Bang Panji secara keseluruhan itu. Nah, Ari nonton Pak? Ari ikut di dalam menonton ya? Iya, Ari ada di situ. Oke, diceritain saya nonton live secara langsung waktu pertunjukannya itu. Yang disampaikan Bang Panji di dalam pertunjukannya secara keseluruhan itu, kenapa dikasih judul mens rea? Yaitu karena dia menceritakan bagaimana dalam hukum itu mens rea itu sesuatu yang penting. Apa niat jahat ya kalau nggak salah niat jahat. Nah, mens rea itu menjadi sesuatu poin penting ketika mau memperkarakan seseorang. Sehingga Bang Panji berkonsultasi dengan beberapa orang ahli hukum mengenai bagaimana caranya kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara itu tidak sampai dikenakan pasal dalam konteks hukum formal di Indonesia. Tidak sampai dipidana lah. Tidak sampai dipidana. Jadi itu sebuah, makanya kemarin saya juga merasa bahwa kayak ya silakan aja dilaporin kalau ternyata Bang Panji kena, ya berarti
studinya dia nggak berhasil gitu aja kan. Iya. Karena sebenarnya keseluruhan performnya Bang Panji di situ adalah menceritakan kebebasan berpendapat kita itu terancam loh sama undang-undang karet, misalnya gitu kan di Indonesia. Tapi ternyata ada beberapa cara yang membuat kita itu bebas menyampaikan pendapat asal ada beberapa kata kunci yang kita gunakan. Misalnya salah satunya yang dia tawarkan adalah, ini setelah konsultasi dengan beberapa teman yang... Dia ngomong sama Haris Azhar katanya ya? Sama Mas, Bang Haris Azhar. Oke. Karena Bang Haris Azhar waktu itu kan salah satu yang berhasil lolos dari jeratan... Iya, kasus Haris dengan Pak Luhut. Betul. Nah, itu kan sulit banget gitu. Apa namanya, positioningnya Bang Haris di situ kan sulit banget. Tapi kenapa kok bisa lolos? Ternyata ada salah satu kalimat yang dijadikan kata kunci di situ. Nah, itu yang kemudian diulang, direpetisi sekian kali sama Bang Panji. Karena dengan menggunakan kalimat itu, sebenarnya secara mens rea itu nggak bisa diperkarakan gitu. Nah, sekarang justru mau diperkarakan. Lah gimana sih? Itu yang menurut saya ini konyol. Bang Panji itu sudah memperhitungkan semua apa yang dia sampaikan itu. Beda tuh ketika misalnya saya stand up, kemudian stand up-nya saya itu jadi masalah karena apa yang saya sampaikan, yang saya tidak duga. Kalau itu bisa terjadi gitu, kayak wah tadinya saya pikir ini nggak apa-apa, di luar prediksi. Iya, itu kan biasanya mengarahkan orang pada apa namanya minta maaf apa sih? Kalau orang-orang bikin salah terus bikin video klarifikasi. Biasanya kan habis itu mengantarkan orang pada klarifikasi. Mohon maaf, saya sudah menyinggung ini. Artinya kan saya tidak siap. Materi saya itu saya tidak tulis untuk menghadapi situasi. Tidak by design untuk sana. Tapi Bang Panji itu keseluruhan materinya itu udah by design. Dia udah tahu kenapa dia kasih judul mens rea, karena dia bicara tentang itu, bahwa kebebasan berpendapat itu tergantung kitanya. Itu gitu. Jadi kayaknya untuk memperkarakan itu tuh menurut saya tuh mungkin akan sia-sia, karena coba tonton keseluruhannya bahwa itu sudah didesain sedemikian rupa, sudah dipersiapkan sedemikian rupa sebagai sebuah pertunjukan sama Bang Panji, bahwa apapun yang dia sampaikan di situ, termasuk penyebutan nama, penyebutan ini, itu sesuatu yang dia sudah perkirakan bahwa secara tidak ada mens rea. Itu sebenarnya bisa kita tahu Pak. Jadi meskipun saya nggak ikut nonton dari beberapa video dan maupun kita nonton di Netflix, Panji itu kan kelihatan Bapak yang untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ari betul. Panji itu kelihatan scripted, Pak. Habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini. Artinya memang dia siapin. Gitu. Dia siapin. Nah, Pak Mahfud kan melihat apa yang disampaikan sebenarnya itu sehari-hari yang diomongin orang tuh, Pak. Sesuatu yang ini, menurut Pak Mahfud gimana? Iya, makanya saya bilang, kalau hal yang begitu memancing emosi Anda untuk melaporkan Ari ke polisi, seharusnya Anda buka dulu YouTube yang lebih keras. Materinya sama, dikatakan lebih dulu oleh orang lain yang lebih besar, lebih patut untuk dilaporkan. Misalnya apa? Bahwa pemberian tambang itu sebagai balas budi politik. Loh, yang mengatakan gitu lebih dulu, dan itu merupakan sebuah langkah politik yang merugikan NU dan Muhammadiyah, justru tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah sendiri. Siapa itu? Akil Sirat. Buka aja sekarang. Apa kata Akil Sirat mengenai pemberian tambang? Itu jelas dia ngeritik. Dan orang NU siapa? Tanya lagi, siapa lagi tokoh-tokoh NU yang lain yang protesnya banyak. Kenapa tidak ini aja yang dilaporkan? Ya kan? Kalau bilang mendapat tambang itu menimbulkan perpecahan. Kalau buka di Muhammadiyah ada Din Samsudin. Sejak awal bilang, kenapa tidak Din Samsudin yang dilaporkan, kok Panji? Wong dia yang lebih dulu tidak diapa-apakan, berarti Panji tidak apa-apa dong. Kan gitu kan? Kalau begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan mens rea gitu ya. Nah, kalau samalah soal tadi yang body shaming itu, ya begitu juga. Itu menurutnya di mana? Nah, tetapi begini, sebenarnya misalnya yang muncul di mana itu, di Malang yang terakhir yang soal di Polresta Malang, Pak, melaporkan di Polresta Malang. Masalah keagamaan, kan keagamaan tuh menodai keyakinan suatu agama yang sudah diyakini oleh tafsir utama, aliran utama di situ. Maka dulu ada Elia Eden dihukum, terus ada macam-macam gitu ya. Yang itu sama, itu memberi tafsir yang berbeda, bahwa saya ini malaikat, saya ini Tuhan, saya ini apa itu kan. Tapi dia mengaku Islam. Sebenarnya meskipun itu timbul perdebatan, ngapa sih orang ngaku gitu kok dihukum aja gitu. Ada nggak semacam batasan bagi Ari dan teman-teman itu? Para komika itu ini kayaknya sensitif. Jangan masuk ke sini deh. Ini kita main di sini. Nanti ada gimana? Ada. Utamanya untuk saya pribadi ya, dan maksudnya kita juga kalau sharing-sharing antar sesama stand up comedian juga selalu kita sampaikan, karena pertama sih buat kami sih
Indonesia bagaimanapun juga negara beragama, agama itu menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Itu harus kita pahami juga. Kita juga nggak bisa seenaknya tuh untuk bermain-bermain di ranah Jadi ada agama. kesadaran bagi teman-teman begitu ya? Sangat besar itu kesadaran itu. Sehingga kemudian salah satu trik yang paling mudah untuk kami pahami adalah kita itu tidak akan pernah berkomedi mengenai ritualnya, agama apapun. Tetapi kita boleh berkomedi pada bagian kebiasaannya. Karena kalau ritual ini kan sesuatu yang sifatnya mutlak. Ajaran gitu ya. Kalau dalam Islam syariat lah mungkin ya. Iya. Kemudian kalau dalam Kristen mungkin ada beberapa tata cara mereka beribadah. Hindu, Buddha juga seperti itu. Nah itu kita itu pasti akan sedemikian enggan untuk masuk berkomedi di ranah-ranah itu. Bahkan meskipun itu agama kita sendiri. Misalnya saya Islam. Kemudian berkomedi tentang Islam. Tapi ketika misalnya itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan tata cara ibadah atau ketentuan, masuk kebiasaannya boleh. Kebiasaan orang yang boleh kita. Kebiasaan orang yang boleh. Okay. Misalnya nih kayak, Okay. misal nih kebiasaan sholat Id bawa alas koran. Ya banyak tuh. Iya kan? Itu kan tidak pernah dianjurkan dalam agama. Sholatlah Dan di dalam hadis misalnya tidak ada jangan menggunakan koran gitu iya, ya. tidak ada jangan menggunakan koran, tidak ya. ada anjuran untuk menggunakan koran. Tapi itu kebiasaan masyarakat aja yang malas mungkin sejadahnya basah lah kalau di lapangan rumput kan. Jadi bawa koran. Nah, itu saya punya materinya tuh. Yang saya nggak suka tuh kan kalau komedi kan selalu lahirnya keresahan kan. Saya nggak suka tuh orang sholat itu pakai bawa-bawa koran. Karena saya kadang-kadang kalau udah sholat, kadang-kadang itu namanya saya imannya juga belum cukup ya, masih belajar, matanya suka tertumbuk tuh sama berita tuh. Bagus kalau misalnya beritanya penting atau enggak. Kadang-kadang ini berita-berita tentang Sensasi gitu ya. sesuatu yang sensual. Kita lagi sholat baca sesuatu yang sensual, kan jadi kebayang gitu. Saya bilang astagfirullah, ini sambungannya mana ya? Bersambung halaman sekian gitu. Bersambung halaman 5. Halaman 5-nya ada yang punya nggak halaman 5-nya? Tiba-tiba assalamualaikum. Iya. Ini kan bukan mengkomedikan tata caranya, tapi mengkomedikan kebiasaannya. Nah, itu juga sih yang saya rasa mungkin harus juga kita pahami gitu. Di beberapa materinya Bang Panji juga itu mungkin harus dipahami redaksinya secara utuh, secara lengkap. Kalau dipotong hanya pada bagian yang kita nggak suka, repot itu. Misalnya orang motong kayak utamanya Pak Ustadz Dasat Latif. Ustadz Dasat Latif itu kan kadang-kadang suka mencontohkan sesuatu yang kontras. Yang misalnya orang bilang, kita orang Islam itu jangan seperti ini. Lalu dia contohkan. Nah, kalau konteks jangan seperti ininya saya potong, seakan-akan kan dia menjelaskan orang Islam harus melakukan sesuatu yang bertolak belakang sama apa yang kita percaya. Iya kan? Misalnya nih, orang Islam jangan menerima korupsi, misalnya. Ustadz ngomong seperti itu. Orang Islam jangan menerima korupsi. Jangan sampai ada orang Islam memberi istilah agama untuk uang korupsi. Ya kan, misalnya seperti itu. Misalnya, ada kata misalnya kan? Misalnya ada orang datang ngasih sogokan. Alhamdulillah, inilah namanya. Kepotong di situ ya. Nah, saya potong itu. Ada orang datang kasih korupsi. Alhamdulillah. Nah, terus saya kasih framing. Wah, ini ternyata dalam agama Islam ada loh anjuran untuk korupsi. Jadi potongan kalimat di mana sebagai sebuah pesan tersendiri. Konteksnya dibuang. Konteksnya dibuang. Nah, itu yang menurut saya juga harus kita waspada gitu. Tapi untuk saya pribadi sih, untuk mengamankan positioning kita, karena bagaimanapun juga itu sensitif gitu. Agama itu kan sesuatu yang sakral ya. Maksudnya orang yang benar-benar memegang teguh nilai-nilai keagamaan sih tidak akan bisa melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dibercandai. Tetapi kita harus clear itu tentang bagian kebiasaan-kebiasaannya atau sesuatu yang secara personal terjadi sama kita. Misalnya kayak disuruh mu'alaf. Nah, itu kan bukan sesuatu yang menjadi ajaran agama gitu. Itu adalah bagian dari cerita hidupnya saya. Sehingga dia bisa menjadi candaan. Sehingga saya bisa mencandain itu kayak ngapain sih nyuruh-nyuruh saya mu'alaf gitu. Berat juga Pak ya. Mereka tuh sadar bahwa nggak boleh begini, nggak boleh begini, tapi juga selalu masih dicap juga bahwa punya niat jahat gitu. Gimana Pak ya? Tetapi yang terpenting itu aparat penegak hukum dan negara itu harus tahu hal-hal seperti itu. Nah, ini penting Pak. Kalau masyarakat sih, kalau masyarakat kan biar bebas aja, melaporkan. bebas ngelaporin, mendebat, membantah, mencela itu biar masyarakat tuh. Itu perlunya kita bernegara bahwa bebas dong melakukan apapun asal tidak ada niat jahatnya dan tidak
menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, gitu kan. Oleh sebab itu kalau lapor ke polisi ya namanya orang lapor ya harus ditanggapi nih, laporanmu diterima. Tapi kalau memang tidak ada unsur itu, ya, kalau dalam hukum namanya akto serius, perbuatannya yang nyata, yang jelas, lex scriptanya tertulis bahwa dilarang begini, substansinya gini, lalu ada itu tadi akto serius, lalu ada mens rea namanya. Niatnya tuh apa? Di balik itu kan bisa oh enggak ada nih, sudah laporan ya dicatat karena kewajiban polisi menerima laporan kan. Dan tidak harus memanggil juga untuk apa? Kalau sudah jelas mens reanya gitu. enggak ada kok manggil orang. Dari New York misalnya harus dipanggil ke sini, padahal nggak jelas misalnya. Nggak jelas. Ya ngapain gitu. Nah, kedepannya tuh kita kan sekarang sudah pro pada restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian perkara-perkara di luar pengadilan. Artinya anggap hal-hal yang bisa didamaikan, dipertemukan di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau hal-hal kecil seperti itu diperkarakan, itu kan namanya mencari-cari perkara. Gitu. Berarti kalau saya tangkap pernyataan Mahfud, polisi itu sebenarnya aparat itu juga ada fungsi selektivitas di situ, Pak ya? Iya. Tidak otomatis datang langsung langsung Justru kalau membiarkan makin banyak laporan yang masuk. Orang laporan juga tidak ditanggapi juga. Ini karena menyangkut ini aja lalu langsung reaktif kan. Besok akan saya panggil, mintai keterangan pelapor, besok dipanggil Panji dan sebagainya. Nggak perlu sebenarnya. Karena sebenarnya dalam kasus-kasus di luar urusan Panji, di luar urusan politik itu banyak sekali laporan yang disampaikan juga nggak ditanggapi karena mens reanya nggak ada. Atau akto seriusnya tuh bukan perbuatan pidana. Nggak usah. Kalau polisi memanggil setiap orang yang dilaporkan dan melaporkan, wah, nggak ada kerjaan lain polisi, manggil-manggil itu aja. Belum lagi banyak persoalan yang lebih penting dibandingkan itu kan. Hal yang lebih penting kan banyak. Iya. Ada judul, ada apa segala macam yang harus kayak gitu-gitu malah lebih penting. Gitu. Kalau untuk saya sih sebenarnya untuk clear sih ya, kalau untuk masalah memperkarakan secara hukum sih menurutku itu nggak akan terjadi. Jangan terjadi. Kalaupun misalnya Bang Panji juga sampai dipanggil ya mungkin ya saya nggak tahu ya apa tujuannya gitu sampai harus dimintai keterangan dan lain sebagainya. Cuma yang lebih penting adalah yang saya lihat lagi di diskusinya masyarakat itu adalah bagaimana adab. Kita dituntut juga untuk bicara tentang etika. Tentang adab. Oh, oke. Artinya protes-protes orang kenapa larinya ke adab gitu ya? Oke. Iya. Maksudnya itu juga valid gimana? untuk didiskusikan gitu bahwa apakah sebuah karya seni itu harus punya tanggung jawab moral sejauh itu gitu. Menurut saya sih karya seni itu dia punya kebebasan juga. Justru hadirnya pertunjukan seni termasuk komedi itu juga untuk memprovokasi daya pikir masyarakat gitu secara sengaja maupun tidak sengaja untuk memantik diskusi tersebut. Justru tugasnya karya seni seperti itu. Membuka ruang untuk orang bisa muncul bersuara gitu. Betul. Ya. Ketika ada sebuah patung atau lukisan dipajang, kemudian tidak ada sesuatu yang membuat kita mendiskusikan itu, maka saya rasa karya seni itu kehilangan esensinya. Tapi ketika kita lewat ada sesuatu yang provokatif yang membuat kita kayak, kenapa ini lukisnya seperti ini? Kenapa ini patung bentuknya begini? Itu yang kemudian memunculkan diskusi di kalangan peminatnya gitu bahwa oh ya dia ini menggambarkan ini, dia menggambarkan ini, dan itu yang juga dilakukan oleh Bang Panji. Perkara etikanya di mana posisinya? Menurut saya kita tidak punya tanggung jawab secara pure untuk membawa itu, deliverynya bisa bebas. Pertanyaan saya begini, apakah memukul orang lain sesuatu yang etis? Enggak kan? Ketika kita memukul orang lain, itu kan sesuatu yang janganlah, ngapain sih mukul kepala orang gitu. Nah kalau misalnya itu kita bilang memukul itu adalah sesuatu yang tidak etis, berarti kita larang semua pertandingan tinju, semua pertandingan karate, semua pertandingan silat, larang semua itu pertunjukan karena kan ada adegan memukul orang lain di situ gitu, iya kan? Tapi kita sepakat bahwa itu adalah sebuah pertandingan, pertunjukan olahraga. Orang duduk dengan konteks menonton pertandingan olahraga. Oke, dia memukul ini, dia tangkis. Oh iya, seru banget ya. Ada apa ya konteksnya kita duduk mengamati itu. Alangkah anehnya ketika habis ada pertandingan siaran tinju, siaran langsung, tiba-tiba ada yang marah-marah kayak, kok ada tayangan seperti itu, orang saling pukul ditayangin secara luas. Mau jadi apa anak-anak kita? Ini nih cikal bakal bullying di sekolah nih. Anak-anak melihat seseorang memukul nih. Nah kan nggak gitu. Ada konteks yang harus kita
bicarakan kepada anak-anak sama dengan pertunjukan komedi. Kalau misalnya ada keresahan yang terlontar dengan nada kemarahan dan kemudian ditertawakan orang, ya keseniannya itu di situ. Memang cara merepresentasikannya itu seperti itu. Ini dalam nih pemahamannya. Dalam. Jadi Menurut saya. Jadi menurut Ari Pak, ya kayak Panji kemarin. Jangan dibawa pada misalnya kritik. Ada yang mengatakan Panji mestinya lebih sopan dong dan segala macam. Bukan situ, harusnya ke substansinya, materi. Iya, benar. Di situ Pak. Cara Jadi dia levelnya tuh mendeliver sampai ke seperti situ. itu. Kalau komika tuh kalau terlalu sopan malah tidak lucu. Malah tidak lucu. Lucu. Keresahannya Seperti nggak orang dapat. khutbah. Dan itu bentuk ekspresi kan, gaya dan segala Betul. macam. Sama gitu. kayak ada aktor bermain sebagai karakter jahat. Masa kita minta dia untuk sesuai aturan? Jangan jahat-jahat amat, Mas. Ya terus gimana menceritakan ada tokoh jahatnya gitu. Iya. Itu sih menurut gue. Oke. Kita misalnya bikin drama. Bapaknya saya dulu itu sering dapat peran itu tuh. Menjadi Abu Jahal. Bapaknya Ari? Iya, itu Abu drama. Jahal. Bapaknya kan suaranya keras, mukanya garang dulu masih muda. Jadi dia suka teriak-teriak itu di Jadi Abu panggung. Jahal. Iya kan kalau kita minta dia sesuai etika kan, masa mau sopan santun? Abu Jahal. Bagaimana menggambarkan dunia yang kafir jahiliyah itu kan ketika semua yang hadir di hadapannya kita dituntut untuk sesuai dengan nilai-nilai moralnya mereka. Kadang-kadang bukan kita mau berarti boleh dong menghina orang, boleh dong berkata kasar. Enggak. Lihat konteksnya, dalam konteks apa. Boleh dong memukul orang, nggak boleh. Tapi kalau pertandingan tinju, masa nggak boleh memukul? Iya, oke. Permisi Mas, saya boleh pukul ini nggak? Saya KO dulu ya. Saya KO dulu ya. Enggak, sopan tapi bukan itu. Gitu. Oke. Kita lanjut ya, Ri, Pak Fud. Ini udah satu poin saja udah lama banget kita ngobrol. Iya. Sekarang kita ngomong soal tadi membela Panji sudah. Ini Memang butuh banyak ini untuk Ini membela butuh Panji ya. Persis. Yang marah banyak soalnya. Ini masih nyambung juga nih. Minum dulu, Ri. Minum dulu, Ri. Iya. Berikutnya ketawalah sebelum dilarang. Ini masih agak-agak nyambung sama Panji. Ketawalah sebelum dilarang. Pak Mahfud nih, kita melihat bahwa apalagi ada muncul kasus Panji ini. Ada dua yang kira-kira agak bertolak belakang, Pak. Di satu sisi kita lagi terbuka gini bicara, ya. Orang kemudian kelihatan beberapa diperkarakan sehingga orang takut, Pak. Pada sisi lain, orang punya wadah untuk bersuara. Iya. Jadi makin mudah orang bersuara dan segala macam. Pak Mahfud melihat bagaimana nih? Sebelum misalnya orang mengatakan ya kita ketawa dulu sebelum kita hanya dilarang lucu. Gimana Pak Mahfud melihat kondisi seperti itu sekarang? Iya, jadi itu perlu, terutama di dalam yang banyak tuh kan humor-humor politik ya, yang sering dikira macan ternyata kucing kayak gitu kan sering banyak tuh. Itu kan sindiran kepada orang. Menurut saya perlu keterbukaan ya, bahwa ya sudah orang sudah gitu kita kerja aja kalau kita ini pejabat politik gitu. Karena memang di negara-negara yang otoriter itu humor-humor itu bermunculan menjadi kritik yang konstruktif sebenarnya. Iya. Nah, Masukan, Pak. Masukan menjadi itu ya. masukan gitu. Saya cerita lagi tentang Gus Dur misalnya ya. Ketika suatu saat ada seorang anak mantan pejabat buron. Gus Dur mendengar orang ini bersembunyi di Probolinggo. Beritahu Kapolri dia. Waktu itu Ini true story ya? iya. Nah, menarik. Waktu zaman Gus Dur lah. Iya. Pak Bimantoro Kapolri. Oh, Bimantoro. Itu si anak tuh bersembunyi di sini di rumah alamat ini. Besoknya ditanya, enggak ada Bapak Presiden, itu udah lari katanya. Besok saya beritahu ya tempatnya gitu. Tapi sebelum ditangkap agar enggak bocor, enggak lari lagi, baca surat Al-Fatihah 113 dulu gitu. Kan polisi banyak enggak hafal surat Al-Fatihah. Presiden yang minta nih. Ya presiden. Lalu Pak Bimantoro, iya Gus. Oh iya Bapak Presiden. Tapi kalau nanti yang diburu itu baca 114 kali kan lolos lagi. Gus Dur ketawa tuh nggak marah. Iya. Nggak marah. Tapi begini yang dulu ditulis di buku Mati Ketawa ala Rusia. Cara ngiritik ini Presiden. Brezhnev kan sangat ditakuti pada waktu Presiden Brezhnev. Yeah. Orang salah sedikit dibuang, ditahan, apa gitu, disiksa gitu. Nah suatu saat Brezhnev ini bawa mobil limusin lewat pedesaan, lalu ada ketika sedang asik nyupir, asik di mobil, sopirnya ngebut gitu, tiba-tiba ada petani nyebrang membawa kerbau. Jalannya kan pelan nih kerbau nih, jalannya pelan, ini ngajrem tuh gitu. Terus marah nih si Presiden Brezhnev nih gitu.
pada waktu itu kan ada rumor Presiden Brezhnev nih goblok kan. Goblok lah. Lalu tukang yang bawa kerbau tuh ditanya, kamu jangan nyebrang di jalan gitu, pelan-pelan gitu, cepat gitu. Loh, sapinya kok yang jalan pelan gitu kan. Terus ini mobil bagus nanti nabrak, kata si Brezhnev itu. Ya ini kerbau kan nggak tahu dia. Terus dia bilang gini, si petani ini bilang, mau nggak mobilmu itu ditukar sama kerbau ini gitu. Marah Brezhnev katanya. Hanya orang goblok yang mau menukar limusin dengan kerbau. Lalu si petani itu bilang, ya siapa tahu kamu goblok. Itu tuh humor-humor begitu itu muncul di mana masyarakat tuh sedang merasa tercekam. Tertindas ya. Dan dibicarakan oleh elit ya. Iya. Di lingkungan istana bahkan itu. Iya. Jadi humor itu kan tidak pernah ada sebenarnya terjadi, tapi seorang komika bercerita itu, menggambarkan, mengilustrasikan. Itu coba mau ditangkap soal apa kayak gitu. Jelas sudah jelas bilang Brezhnev goblok karena rakyat bilang Brezhnev itu goblok. Lalu petani, ya siapa tahu kamu goblok. Dan itu sekali lagi kalau bicara mainstream tujuannya untuk menghibur orang, bukan untuk menghibur orang. Iya. Berarti gitu ya. Jadi aman sebenarnya kalau orang memahami bahwa humor itu nggak punya niat jahat. Niatnya kan untuk menghibur orang. Betul. Jadi apapun yang diomongin mestinya tidak ada keinginan untuk mencelakakan orang. Betul, dan koreksinya itu selalu dua arah. Koreksi kepada masyarakat yang mendengar dengan koreksi kepada penguasanya. Nggak pernah itu hanya koreksi kepada penguasanya. Apalagi di materinya mensrea. Wah, mensrea itu dua sisi itu yang dikoreksi. Dua sisi, dan lebih kebanyakan masyarakat yang dikritik, kritik sosial. Kritik sosialnya Bang Panji itu justru lebih banyak kepada masyarakat. Hanya sedikit itu yang ke penguasa, tapi ya begitulah mungkin. Iya. Nah, ini kemarin kan saya sempat bilang juga bahwa kita tidak usah buru-buru bilang penguasa kita anti kritik dan lain sebagainya lah. Ya. Kadang-kadang menurut saya sih ini bukan sikap yang diambil oleh penguasanya kita. Kalau saya sih akan berhusnuzon bahwa penguasa-penguasa kita, pejabat-pejabat kita sedang bekerja untuk rakyat gitu. Cuma kan mungkin ada beberapa orang yang harus dalam tanda kutip mencari mencari ruang untuk spotlight lah. Segala macam, ya. Iya, bahwa saya pendukungnya Anda nih. Ya. Ini kayak fans lah. Misalnya Real Madrid kalah sama Barcelona, sangat jarang itu pemain atau pelatih saling menghina satu sama lain. Ya. Tapi fansnya ini kan yang berantem, saling hate. yang kencang banget tuh. Lihat tuh Barcelona, lihat tuh Real Madrid itu kan. Padahal pemainnya juga habis itu bersenang-senang dengan cara mereka masing-masing gitu. Mungkin ada yang menyesal karena kalah, tapi tidak pernah secara frontal untuk memperpanjang sebuah proses yang terjadi di lapangan. Nah, ini juga sebaliknya gitu. Kayaknya juga tidak serta-merta bahwa di Indonesia sekarang komedi aja dilarang nih, udah nggak bisa diomongin. Nggak juga sih. Untuk saya sih nggak juga. Saya pasti akan tetap berkomedi, saya pasti akan tetap membagikan kebahagiaan pada orang dengan caranya saya sendiri. Dan itu masing-masing. Panji stylenya begitu, Bang Panji, saya stylenya bagaimana, mungkin Mamat juga stylenya akan seperti apa. Jadi itu masing-masing gitu. Jadi untuk saya sih kayaknya tidak serta-merta bahwa dinamika yang terjadi hari ini, polemik yang terjadi hari ini itu sebuah indikator buruk bagi kami sebagai pekerja seni. Saya tidak ada artinya bahwa pemerintah mengekang dan segala macam, nggak sampai ke sana ya. Iya, karena kan Pak Presiden juga sudah menyampaikan kan, yang menyebarkan sinisme ini asing. Saya nggak mau jadi orang asing. saya tidak mau pesimis deh kalau begitu Pak Presiden. Saya tetap optimis saja bahwa kita boleh berbicara sebebas-bebasnya di negara kita ini, karena demokrasi dan hukum pasti akan tetap dijaga sama pemerintah yang ada saat ini. Pak Mahfud, ada yang penting sebenarnya dari Ari ini. Jadi apa yang disampaikan Ari itu mengingatkan saya bahwa sayang sekali Pak untuk kasus Panji ini. Kalau menurut saya, hilang sebuah ruang untuk bercerita tentang prestasi anak-anak Indonesia. Kalau menurut saya, Pak. Karena ramainya bicara soal pelaporan dan segala macam, padahal ini show yang besar, Pak Mahfud. Betul. Iya. Nggak pernah terjadi 10.000 penonton gitu ya. Kita politisi atau apapun lah, pemerintah menghitung 10.000 itu kan setengah mati Pak, menyiapkan. Ini suasana demonstrasi, mereka datang dengan damai, masuk 10.000, membayar Pak Mahfud, itu rata-rata di atas 1 juta mereka bayar. Dan puas gitu. Nah,
orang nggak membicarakan itu, bahwa kita salut sama Panji, salut sama anak muda seperti oleh komika-komika seperti Ari, menghargai profesi stand-upper gitu, kira-kira gitu komika, itu hilang Pak. Iya. Gimana Mahfud melihat itu? Iya, oleh sebab itu kalau Anda tadi bilang tertawalah sebelum tertawa dilarang. Iya. Pikiran kita jangan sampai ada kebijakan yang melarang orang tertawa. Dan itu tidak akan terjadi Tidak akan terjadi. kalau di Indonesia. Itu tidak boleh terjadi. Di tingkat kecil bisa aja kan. Mungkin di kelurahan ada Pak Lurah marah ini. Orang humor aja dimarahi di ini ya. Tapi secara umum, secara konstitusi kita tidak boleh melarang orang memberi ruang kepada orang untuk mengajak tertawa. Karena tertawa itu sehat. Saya pernah Jadi tertawalah sepuasnya, jangan takut tertawa. Kira-kira gitu ya, jangan takut mengkritik. Ya, gitu. Saya kan pernah nulis buku di Setahun Bersama Gus Dur tuh ada satu chapter sendiri. Bagi Gus Dur bilang, humor itu adalah vitamin. Termasuk sindiran-sindiran, lawakan-lawakan itu vitamin bagi kita semua gitu. Kritik adalah vitamin, humor vitamin dan seterusnya gitu. Sehingga kita tuh bekerja enak, saling mengerti tapi tetap serius juga dalam hal-hal yang diperlukan keseriusan gitu ya. Jangan terlalu mudah memojokkan seorang komika atau seorang pelawak dan sebagainya itu dengan berbagai alasan bahwa dia menghina, dia memfitnah dan sebagainya. Nggak bisa semua nanti kalau kita begitu hidup dalam mencekam. Nah, negara ini sampai sekarang belum memberi kepuasan secara ekonomis kepada masyarakat kan. Nah sekarang kepuasan untuk tertawa aja lah dilepas gitu. Dibuka, jadi katarsis Pak, katarsis ya, dibuka ruang untuk orang melakukan itu ya. Dibuka ruang gitu. Iya, Indonesia dari waktu ke waktu maju, tapi tetap saja ada keluhan. Intinya ya mari jadikan humor ini sebagai vitamin. Ya, tetapi tidak boleh mencerca, menjelekkan, menyudutkan. Humor menyampaikan pikiran itu dengan cara humor karena kita tidak bisa menyampaikan langsung, tidak bisa ikut rapat kabinet kan, sampaikan aja di situ kan didengar juga kalau sudah jadi humor gitu. Saya meneruskan Pak Mahfud, jadikan humor sebagai vitamin, sesuatu kebutuhan bagi kita. Saya ingin dengar dari Ari. Yang saya baca rupanya stand up, komedi dan segala macam itu makin kesini itu makin menjadi sesuatu yang tumbuh positif, Pak. Iya. Tumbuh positif. Amin. Panji misalnya Pak, ternyata Panji bukan kali ini misalnya dia melakukan, sejak tahun 2015 dia sudah datang di beberapa kota untuk menyampaikan untuk stand up dengan cara dia gitu. Iya. Dari tahun 2015 sudah ke 24 kota. Awalnya hanya datang untuk para diaspora, makin ke sini dia datang untuk warga lokal. Bayangkan Pak, seorang Panji bisa tampil di New York dan warga lokal Pak. Iya. Gitu. Kita mau kan emang ada sebelumnya nggak ada tuh rasanya orang yang berekspresi begitu kreatif tapi lalu muncul di pusat kota di Amerika. Ya mungkin musisi penyanyi ada Anggun C. Sasmi, ada yang mencoba dulu ke Amerika, seorang artis pelawak juga ya sudah almarhum. Maunya melawak di sana, tapi 3 bulan stres pulang. Iya kan Pak? Iya kan ada kan dulu. Iya. Stres pulang, nggak ada yang tertawa. Gitu. Panji pun gimana? Di 1 tahun pertamanya juga Bang Panji cerita banget. Cerita dulu ya. Apa yang Anda tahu tentang kiprah teman-teman di stand up Indonesia ya, stand up Indo dan Panji gitu. Iya, jadi Bang Panji Pragiwaksono ini adalah termasuk foundernya dari Stand Up Indo. Stand Up Indo itu komunitas kami yang menaungi semua stand up komedian yang ada di Indonesia. Itu sudah mulai berdiri sejak tahun 2011. Stand Up Indonya ini dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Sekarang itu mungkin hampir setiap kabupaten itu katakanlah sekitar mungkin 60% kabupaten yang ada di Indonesia ini sudah punya Stand Up Indo semua. Iya. Mungkin hanya kota-kota yang susah secara akses itu. Kalau kayaknya kalau Pulau Jawa itu mungkin hampir sekitar 80% itu sudah punya, ya? Setiap kabupaten itu punya Stand Up Indo sendiri. Luar biasa. Jadi kayak Stand Up Indo Bandung, Stand Up Indo Jakarta aja masing-masing ada tuh. Stand Up Indo Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu Jakarta organisasi Barat. Besar berarti ini ya? Cukup besar sebenarnya. Jogja itu dari 2011 semua itu. Malang, Surabaya itu dia tumbuh sekalian. Samarinda, Makassar itu dari 2011 itu tumbuhnya itu berbarengan. Karena kita waktu itu stand up mau akses ke Jakarta kan mahal. Jadi kita bikin di daerah kita masing-masing. Kayak saya itu
bantu mendirikan yang di Malang. Ari muncul dari Malang waktu Dari itu? Malang. Jadi 2 tahun saya di Malang itu berkiprah, yaitu kita mendirikan stand up Indo Malang itu. Nah, Panji itu berlima foundernya, Bang Panji, Ko Ernest Prakasa, Rian Adriandi yang kemarin bikin Jumbo tuh, Raditya Dika? Isman sama Raditya Dika, berlima tuh. Sebenarnya harusnya ada satu orang lagi, Soleh Solihun, tapi waktu itu dia malas nongkrong katanya. Jadi dia tidak menjadi Soleh founder Solihun, lucu juga. stand up Iya, Indo iya. gara-gara hanya kemalasan untuk bergabung dengan orang-orang. Nah, termasuk Bang Panji inilah. Kemudian Bang Panji itu kalau yang bikin tour pertama itu Ernest Prakasa sebenarnya. Ernest awalnya. Tour di kalau saya tidak salah 15 kota ya. Pertama kali Ernest Prakasa itu tour. Kemudian Tapi dalam negeri? dalam negeri. Oke. Kemudian Bang Panji bikin tour juga tuh Indonesia. Setelah tour Indonesia, mungkin 3 kali melakukan tour di Indonesia. Akhirnya Bang Panji bikin tour keluar Keluar negeri. Nah. Targetnya itu di 5 benua. Jadi Ya, itu saya baca 2015 ya? 2015. Betul. Jadi di Afrika, di Eropa, Amerika, Asia, Australia. Nah, saya kebetulan waktu itu dibawa ke Amerika dan Inggris. Oh, saya. gitu. Jadi Bang Panji. openernya dia. Openernya Iya. dia? Oh, Jadi ya? openernya dia. Jadi kami ke 7 kota itu. Ke New York, ke Philly, kemudian ke Chicago. Kalau Inggrisnya itu kita stand up-nya itu di Liverpool. Jadi kita stand up di 7 kota itu. 6 di Amerika. Waktu itu audiensnya masih diaspora? Masih diaspora. Oke, orang 6 di Indonesia. 6 di Amerika, 1 di UK itu. Saya jadi openernya tuh. Nah, di situ tuh saya melihat Bang Panji itu sudah mulai menghimpun kekuatannya gitu, udah mulai menghimpun kekuatannya. Berawal dari diaspora tadi ini. Nah, setelah dia merasa pondasinya dengan diaspora ini sudah Terbangun? terbangun, beliau memutuskan untuk hijrah sepenuhnya ke Amerika. Ke New York, Pak. Ke New York. Makanya sebenarnya kemarin waktu dibilang Panji habis ngomong di Indonesia ngerusuh lari ke New York, sebenarnya nggak lari ke New York, Memang dia di sana, pulang kan? ke New York, Memang kerja di sana kerja sekarang di ya? sana sekarang, Iya, pulang iya. ke New York gitu. Tapi bagaimanapun kiprahnya Bang Panji di New York, dia membagikan banyak sekali hal. Di sana itu kayak gatekeepingnya tuh tinggi banget. Jadi untuk menembus layer demi layer karir di sana itu tuh sangat-sangat tidak mudah. Iya. Tidak mudah ya. Panji itu menurut saya Bang Panji itu adalah nomor 1 lah di Indonesia untuk stand up comedian. Nggak ada yang di atasnya Bang Panji menurutku stand up comedian. Secara market, Ya. secara branding ya. Kalau secara kelucuan sih mungkin ada beberapa teman yang punchline-nya lebih rapat daripada Bang Panji. Iya. Tapi secara power untuk marketing, secara apa ibaratnya auranya sebagai seorang stand up comedian, Seberapa profesional juga dia seberapa untuk profesional mengelola itu ya? belajar dari Bang Panji lah semuanya gitu. Dia bisa mengumpulkan 10.000 orang dalam satu tempat. Itu tuh cuma Bang Panji yang bisa melakukan itu. Nah, ternyata ketika dia sampai di Amerika juga dia harus memulai dari bawah banget. Untuk dapat satu panggilan naik ke panggung Pentas lokal di sana? pentas lokal di sana itu di kafe-kafe yang penontonnya cuma 10 orang, 20 orang, itu tuh Audiensnya bule, Pak. dia Audiensnya bule. audiensnya bule. Dia ngantri itu beberapa bulan untuk dapat satu Untuk dapat kesempatan satu itu. kesempatan. Jadi dia datang nulis, ngobrol, terus belum boleh nyoba. Jadi di sana itu penontonnya cuma 20 orang, 15 orang. Akhirnya dia boleh nyoba, dia cerita nih, dia boleh nyoba kalau dia berhasil bawa 50 orang ke dalam. Jadi Bang Panji itu yang punya 10.000 penonton di sini, yang kalau setiap kali tur keliling Indonesia sold out terus tiketnya, Nyari-nyari orang. nyari-nyari orang, bagi-bagi selebaran Pak, Iya. di jalanan, kayak di dalam ada stand up komedi, ayo mampir. Nah setelah kuotanya tercukupi, orang masuk, dia baru dikasih kesempatan untuk manggung. Jadi benar-benar Bang Panji itu 2 tahun pertamanya itu struggle banget untuk menjajal bagaimana membawa stand up komedi ini ke pusatnya stand up komedi di sana. Nah, tujuannya Bang Panji sebenarnya salah satunya ya mengharumkan nama Indonesia juga. Persis. Iyalah. Karena Malaysia punya, Pak. Malaysia punya. Iya, iya. Filipina punya. Komediannya Filipina sama Malaysia itu udah berkiprah luar biasa di Bikin pentas internasional ya. pentas internasional. Mereka Kitanya udah punya belum. original Netflix tuh di Netflix itu mereka sudah punya originalnya masing-masing tuh. Yang dari Filipina itu namanya Jokoy. Jokoy itu orang Filipina. Dia bahas materi-materi soal kehidupan orang-orang Asia Tenggara. Bagaimana kita mengukur nasi pakai ruas jari. Itu tuh kan kita banget itu. Nah, itu dia sampaikan ke audiens Amerika gitu. Dan ditertawakan sama audiens Amerika gitu, kayak orang Asia Tenggara kacau banget gitu. Bagaimana kita
tidak sesuai dengan sistem parentingnya orang Eropa, yang kalau orang Eropa parenting anaknya nggak boleh diomelin, oh my god, itu orang Asia nggak akan bisa terjadi gitu. Dan sekarang orang Indonesia sudah punya Panji di situ ya. Nah, sekarang Panji itu berusaha untuk masuk ke jalur itu, dan dia akhirnya bisa bikin original Netflix juga. Dia yang pertama tayang di Netflix, 2 minggu berturut-turut menguasai nomor 1 di Netflix. Effortnya luar biasa Pak, bisa masuk. Luar biasa gitu, dan saya setuju itu akhirnya luput gitu. Kita akhirnya Hilang, tidak membicarakan itu. Hilang, ya, Pak. makanya- Harusnya ini jadi inspirasi anak muda, inspirasi anak bangsa gitu. untuk tidak bilang bodoh gitu ya. Iya. Terlalu naif lah orang-orang yang memojokkan dia. Iya. Apalagi sampai meremehkan gitu. Itu kan sudah membawa nama Indonesia dan itu suatu prestasi Iya, yang untuk bidang itu Iya. belum dicapai oleh orang lain di Indonesia kan gitu kan. Persis. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana stand up comedy ini mengangkat harkat, termasuk saya ya Pak ya, mengangkat harkat dan derajatnya orang-orang yang hanya bisa punya modal membawa kebahagiaan bagi orang. Ya. Kita kan skillnya macam-macam ya. Mungkin orang seperti saya itu skill utamanya apa yang saya omongin mungkin bisa bikin bahagia orang, hanya itu saja. Tapi itu kan kepakainya di mana gitu. Iya. Nah, panggung stand up comedy ini benar-benar ngasih ruang untuk itu. Ketika pada akhirnya kita bisa punya penghasilan dari situ, kita bisa punya panggung dari situ, dia menjadi jembatan kita untuk bermain di film, untuk menyutradarai, Dan dia menjadi menulis. industri, Dia masuk menjadi di media, industri. di televisi dan segala macam, di media sosial Pak. Itu Sayang itu kalau nggak dikelola dengan baik, nggak diberikan support itu apa namanya? Ya kita merugikan diri sendiri lah kira-kira gitu. betul. Oke, jadi sampai di sini kita masih akan ada 2 lagi, tetapi saya minta Anda untuk menuliskan komentar tentang dialog kita Pak Mahfud dengan Panji. Lalu jangan lupa subscribe, karena Anda dengan mensubscribe maka Anda membuat bahwa dialog ini akan terus hidup. Saya lanjut Pak Panji ya, Panji. Ari. Berikutnya parlemen medsos. Ini agak mirip-mirip. Pak Mahfud dan Ari punya kesamaan bermain di medsos. Meskipun usianya berbeda, kadang-kadang saling saut-sautan. Seberapa penting Pak Mahfud melihat sekarang bahwa ruang yang menjadi perdebatan orang, misalnya ini sensitif, dikritik atau enggak, tapi pada saat yang sama makin terbuka ruang untuk mengekspresikan, menyampaikan gagasan, mempengaruhi orang lain dan segala macam. Orang-orang seperti Ari dengan gaya lucunya dan segala macam bisa masuk ke dalam ruang pentas yang besar. Pak Mahfud melihatnya bagaimana? Penting Iya. ya menggunakan medsos itu sebagai kontrol terhadap lembaga-lembaga pemerintah, sehingga kita ya seperti parlemen saja kan, itu yang disebutkan. Kalau parlemen tuh ngawasi bilang gini, nah kita lewat medsos ngawasi gitu, dan itu pengaruhnya besar tuh Mas. Beberapa waktu lalu saya mendapat laporan anak saya mau terbang ke Surabaya, ya. Sudah malam, WA ke saya, Abah ini ndak jelas ini saya mau terbang apa ndak. Ini udah lewat 1,5 jam, kami nunggu, yang jaga di depan ndak ada, yang mau ditanya ndak ada, setiap ada orang ditanya ndak tahu, menghindar semua. Lalu saya tulis di medsos nama maskapainya, ini penerbangan nomor sekian sudah terlambat lebih dari 1,5 jam, ndak ada yang menjelaskan nih jadi terbang atau tidak. Pak Mahfud posting di X? Posting di X. Jelaskan dong agar orang yang mau pulang dan berangkat besok. Jangan disuruh duduk di situ, ndak ada yang bertanggung jawab gitu. Ada yang menjelaskan di situ. Nah, di muat gitu di X sebentar udah banyak kan yang nanggapi. Memang Pak pesawat itu begini nih, maskapai itu begini, rame. Nah sebentar lagi saya dapatkan dari anak saya itu, Abah katanya, ini sudah disuruh boarding, disuruh naik pesawat cadangan, berangkat. Maksud saya itu dahsyat. Dulu kan pernah ada tuh anggota DPR menganiaya supir pinggir jalan. Iya kan? Terus saya pusat. Itu tidak boleh begitu dong. Saya ingat, Bapak jadi Menko Polhukam waktu itu, ngelihat itu peristiwa di Depok, Bapak marah-marah. Itu sewenang-wenang, wah rame itu. Dipanggil anggota DPR-nya, gitu, diperingatkan oleh partainya, dan minta maaf partainya. Udah, jadi pengaruhnya besar tuh. Kalau lembaga-lembaga resmi negara sudah dianggap dagelan, gitu. Yang medsos ini penting. Menggantikan fungsi parlemen bukan dalam arti formalnya, untuk menyampaikan, menyalurkan aspirasi masyarakat gitu. Sering sekali dan saya banyak punya pengalaman. Kalau saya bicara ada penganiayaan,
oleh polisi di suatu tempat begini. Saya bilang di situ sorenya minta maaf. Ya. Kemarin yang terakhir Iya. ada tentara itu ikut ngatur lalu lintas kan di Jawa Barat. Iya. Lalu saya bilang apapun alasannya ini tugas polisi, nggak bisa TNI di situ. Besoknya Kodimnya negur dan memberi penjelasan, tidak boleh melakukan itu. Itu kan bagus. Iya. Iya, Artinya meluruskan. sarana sekarang, Persis. sarana itu untuk Iya. menjelaskan. Menjadi positif justru, Pak. Menjadi positif. Daripada orang marah-marah ini gimana sih DPR jarang mendengarkan kita Iya. segala macam, ngamuk-ngamuk kan ada ruang mereka menggunakan itu. Angkat Iya. aja lewat medsos, lewat Instagram, lewat X. Kalau saya yang selalu di tangan saya itu setiap saat itu ada apa-apa di-put saja di situ dan orang terpengaruh betul gitu. Iya. Ari setuju bahwa media sosial makin kesini makin menjadi tools yang efektif untuk bersuara. Setuju, menurut saya itu sangat-sangat efektif ya. Sepanjang memang tujuan medsosnya ini juga untuk apa? Karena kan kadang-kadang medsos itu menggiring kita masuk ke dalam sebuah algoritma yang membuat kita melihat hal-hal yang kita tidak sukai. Ya, Medsos tapi itu. ngikut algoritmanya. Ini ke algoritmanya. Iya. Tapi kalau misalnya kita juga secara algoritma mencari sisi positifnya medsos, pasti akan dapat positifnya. Yang paling kelihatan kemarin itu kan Ferry Irwandi sama Pras Teguh. Oke. Bayangkan itu ketika bencana seperti itu terjadi, kalau dia ngetuk pintu satu masing-masing pintu, kapan dapatnya gitu Bisa terkumpul bantuannya? 10 miliar, bisa terkumpul. Ferry Irwandi dalam 1 kali 24 jam ngumpulin 10 miliar, Pras Teguh dalam waktu setengah hari ngumpulin 3 miliar. Langsung dia bawa itu ke Sumatera Barat, Ferry Irwandi berangkat ke Aceh. Dan itu bantuan masyarakat. Saya tahu pemerintah memberi lebih banyak daripada itu, tapi ini kan kita bicara tentang swadayanya masyarakat. Persis. gitu. Masyarakat. Persis. Iya. Kreativitas masyarakat. Betul. Mengorganize hal seperti itu tuh, kalau tidak ada medsos, apa medianya? Ya. Apa koran misalnya atau TV. Nggak mungkin seorang Ferry Irwandi atau Pras Teguh ketika ada bencana di tanah kelahirannya kemudian dihadirkan ke TV untuk meminta sumbangan masyarakat. Itu kan stepnya pasti tidak seperti itu. Tapi bayangkan dari rumah aja ditelepon keluarganya, "Oh, kita kena banjir di sini, orang-orang susah nih." Langsung bereaksi, kami mendengar kabar seperti ini. Di malam itu juga 24 jam dari dia menyampaikan, bantuan masyarakat sudah masuk gitu kan. Artinya kan memobilisasi itu ternyata bisa di sosial media, dan itu juga saya secara pribadi juga lakukan berkali-kali gitu. Ada beberapa bencana alam juga media sosial itu efektif banget. Kadang-kadang suka kaget Pak Prof. Maksudnya kita ini kan ketika menggalang dana tentunya lewat institusi yang bisa dipercaya kayak misalnya kitabisa.com atau apa gitu kan. Ketika menggalang dana itu kan prosesnya pasti panjang. Zaman dulu belum ada medsos, ketika bencana tsunami di Aceh tahun 2004 itu kita turun ke jalan tuh, saya masih jadi mahasiswa itu. Kita turun ke jalan bawa kotak di jalan tuh. Ya. Wah, itu ramai yang nyumbang, Pak. Ya. Kita bisa bandingkan lah kalau kita lagi bikin kegiatan ngamen dan nyumbang itu, yang mahasiswa zaman dulu mungkin tahu ya. Kita kalau bikin kegiatan kampus itu ngamen terus nyumbang, pulang bawa 50.000, bawa 100.000 itu udah kayak lumayan nih bisa buat Udah happy beli lah ya. dekor gitu. Iya. Tapi ketika bencana Aceh kita Bencana alam. kaget. Iya. Lihat uang, isinya Sebanyak itu. 2 juta, 3 juta di dalam apa? Sebagai mahasiswa waktu itu yang uang bulanannya 300.000 sih, ngeliat orang 3 juta, 4 juta di dalam kotak sih kaget. Oh, ternyata masyarakat bisa seantusias itu. Iya. Nah, itu yang kita lakukan secara langsung. Tapi lewat sosmed, Pak. 1 jam, 2 jam itu 300 juta, 400 juta itu tiba-tiba kita punya. Iya. Saya juga heran gitu. Kemarin saya sempat buka donasi juga untuk bencana Gunung Merapi. Bencana gunung meletus di NTT. Itu lewat sosmed efektif banget gitu. Ada hal seperti ini. Jadi sebenarnya lewat partisipasi masyarakat juga sangat membantu. Kalau misalnya kaitannya sama parlemen di medsos, itu sekarang saya lihat ada pergeseran sedikit Pak Prof. Ya. Ketika 2014, 2019, ya, apalagi 2014 ya, ketika tahun 2014, parlemen medsos itu Enggak laku. menarik banget. Menarik. Jujur Betul. menarik banget. Di Waktu itu ya? tahun-tahun itu Iya, di tahun-tahun itu positif banget.
apa yang kita suarakan di medsos itu eksekusinya di Parlemen? Di parlemen Lanjut itu ya? lanjut. Lanjut. Di parlemen maupun di eksekutif itu lanjut. Apa yang kita suarakan di medsos gitu. Kok kayaknya itu ideal banget. Dan tempat kita bersuara juga banyak. Misalnya ini salah satunya ke Pak Profesor Mahfud. Bisa juga kalau dulu itu Bang Fajrul Rahman. Fajrul Rahman. Bang Fajrul Rahman dulu saya ingat dulu itu. Beliau itu pasti ngurusin masalah listrik. Pokoknya ada mati lampu, susah listrik, ada Fajrul insiden. bersuara gitu ya? Pasti tuh. Saya lihat tampilannya Bang Fajrul. Oh, beliau itu Spesialisasi fokus sama itu. Kemudian Pak siapa yang dari bencana? Pak Sutopo Yuwono. Oh ya, Pak Sutopo, Sutopo almarhum Yuwono. tuh. Almarhum, Nah, iya. itu setiap kali ada orang yang menyampaikan, Pak ada bencana di sini, diteruskan sama beliau, pasti ada tindak Iya, lanjutnya. iya. Jadi itu skemanya seperti itu. Nah, yang saya lihat sekarang ada sedikit pergeseran. Kita tidak bisa lagi terlalu direct untuk masuk ke situ, karena kadang-kadang mohon maaf nih, saya agak sedikit enggan sama buzzer, Pak. Kadang-kadang kita menyuarakan bukan kita mau kritik atau menjatuhkan pemerintah, kita butuh perhatian pemerintah. Tapi sebelum ada atensi dari pemerintah Diserang atau duluan. legislatif, Karena kita ya. udah dihajar duluan. Karena Maksudnya, sudah ada buzzer ya. Iya, buzzer betul, ini betul. benar-benar mengambil posisi strategis itu sehingga ada rasa enggan dan ada rasa sulit untuk bersuara lagi seperti dulu di medsos gitu kan. Kayaknya itu ada sedikit, kalau nggak urgent banget, wah Malas jadinya ya? kita itu kayak aduh, ntar malah ditanggapinnya beda gitu. Iya, iya. Kalau mungkin sekalibernya Pak Profesor mungkin masih fine gitu, tapi ketika misalnya kita bersuara itu tuh terlalu sensitif untuk melihat itu sebagai upaya untuk mendiskreditkan pemerintah. Iya. Dan sebenarnya sih yang reaktif ini menurut saya bukan pemerintahnya, bukan institusinya, tapi justru Pengikut-pengikutnya ya? Iya, 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 layer yang di bawahnya ini Iya, yang iya, benar-benar kita tuh nggak boleh menyampaikan sesuatu deh. Katakanlah kemarin ada yang menyampaikan bahwa, Bu, ini makanan kita nih mengandung belatung. Wah, itu dong, Iya, tidak iya. bersyukur kamu ini apa ya? Padahal itu kan dia cuma menyampaikan fakta gitu, kayak ada hal seperti ini. Nah, itu sih yang menurut saya sih kayak apakah ini akan kita terima bahwa sekarang parlemen Kondisinya medsos- seperti itu gitu ya? kondisinya seperti itu, ada Iya. risiko ketika kita membangun diskusi politik. Niat tulus untuk bersuara gitu, tapi lalu dipandang sebagai punya kepentingan politik dan segala macam ya? Iya, itu yang Gimana Pak Mahfud itu Pak? Enggak, menurut saya kita ya tetap harus gigih karena ya ada yang menyerang kayak gitu. Iya. Tetapi juga yang mendukung banyak loh. Iya. Iya kan? Kalau orang mau ada belatung gitu lalu ada yang nyerang kamu ndak bersyukur. Tapi yang membela yang ini juga banyak. Dua pihak jadinya Iya, ketemu jadi saling dua ini. pihak. Itu harus kita syukuri. Jangan dikira misalnya setiap ada saya misalnya posting dapat misalnya 1.000 orang yang komentar. Itu ada saja 2 atau 3 yang ini gitu. Bersuara Tapi miring. yang lain kan bisa dihitung. Umumnya gitu. lebih banyak Kalau positif. memang objektif ya anunya gitu, tidak sensasional. Ya kita bicara hal biasa. Ini tidak boleh loh saya bilang. Ini tidak boleh loh. Masa TNI memberi izin pertunjukan? Ya kan? Waktu saya posting itu rame. Jam 5 saya posting, jam 9 malam sudah ada klarifikasi dari TNI. Itu salah, sudah kami tegur. Gitu kan? Iya, iya. Lah, begitu tuh kan berguna yang begini. Kalau kita nelpon ke DPR apa itu mana sampai ke situ? Udah gitu butuh rapat lagi dan segala Butuh macam gitu rapat dan prosedurnya ya? sebagainya. Iya. tapi mungkin juga malah buat saya pribadi Pak ya. Kadang-kadang ada di posisi itu juga yang makanya saya bilang tadi kalau nggak urgent banget juga kayaknya mending saya nge-tweet posting-posting Yang sesuatu lain. yang sifatnya fun. Karena bukan hanya sekedar dari buzzer yang suka sama pemerintah, yang nggak suka juga itu nyebelin menurutku. Misalnya nih kita cuma sekedar menyuarakan, maksud itu sama nyebelinnya kok. Ini yang pro sama pemerintah dengan yang anti pemerintah sama aja nyebelinnya buat saya sekarang itu. Karena kadang-kadang kita cuma mau ngasih tau kayak, Pak, misalnya nih, Pak, di sini ada pengerusakan alam. Iya. Pantai kami itu digerus. Ngasih informasi lah Seorang kira-kira tidak gitu ya. bertanggung jawab. Iya. Ini bagaimana ya? Mau sampai kapan nih lingkungan kita dibiarkan seperti itu? Yang pro juga ini, waduh, bisingnya memang pemerintah seperti itu, jatuhkan aja begini kayak. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu. Iya itu, jadi kayak Ada yang perlu juga yang pro nambahin juga ya. sama aja terlalu Nambahin, ngomporin. Maksudnya, ngomporin. iya santai aja gitu. Kayaknya itu kalau terjadi di kehidupan nyata itu kayak Iya. berisik nggak sih semua orang Itu semangat gitu, kayak, pertempuran tuh udah nempel di masing-masing gitu iya, ya? jadi kayak kenapa kalian harus Iya. segitunya untuk
membenci dan segitunya untuk kontra terhadap sesuatu. Iya. Itu sekarang apalagi saya misalnya, wah ini sudah dibilang sekolah, itulah itu udah hatam. Saya tuh kadang-kadang Sekolah. iya, dulu kalau misalnya mau mengkritik sesuatu itu apa namanya? Kalau misalnya saya nyampaikan sesuatu, wah ini Ari Kriting ini memang anak abah. Lah, padahal saya nggak pernah jadi anak abah. Saya mau anak Mahfud. Oh iya. Nah, itu sudah begitu komentarnya itu. Itu udah bising saya. Oh ini pasti ini apa yang pro pemerintah nih. Tapi nanti juga itu yang anti pemerintah ini juga bising banget buat saya itu. Nambah-nambah ya. Iya, terlihat seperti mensupport tapi kayak Gua nggak maksud lo gitu ya. Iya, saya tidak lo masuk. aja yang Iya, saya tidak masuk menjatuhkan Iya. pemerintah, mau merecokin pemerintahan Pak Prabowo, nggak sama sekali. Saya cuma ngasih tahu ada hal seperti ini di kampung saya misalnya. Wah itu yang udah seperti kita mau apa ya? Udah seperti kita mau memberontak lah. Iya, Udah iya, seperti ngajak perang gitu ya. Mari kita mengobarkan pertempuran. Enggak juga ini kalem aja gitu. Jadi kayak Menarik. Saya lanjut dong. Oke. Satu lagi, Ri. Ya, Satu satu lagi. lagi ya. Sudah parlemen medsos. Nah, ini stereotip Nusantara. Ini bicara Ari ini. Pak Mahfud Ari itu kan selalu dianggap sebagai representasi orang timur yang di panggung sekarang, Pak. Suara orang timur. Ri, itu membantu atau menyusahkan kamu dengan representasi seperti itu? Bagaimana Anda melakukan itu? ya. Sebenarnya sih ada resiko juga ketika kita mengidentikan diri dengan satu daerah kan. Ya. Tapi saya percaya bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ikanya itu ya karena ada binekanya. Sehingga keberagaman itu tetap harus kita bicarakan. Menjadi indah gitu Iya, dengan menjadi ada indah, itu ya. menjadi indah. Dan menurut saya sih framing Indonesia Timur itu memang secara karakter kebudayaan juga harus kita terima bahwa sebagai sebuah komunitas yang jati dirinya juga punya kekhasan tersendiri. Contohnya sekarang musik-musik Indonesia Timur juga itu Oh, luar biasa. Melanesian Luar hip hop biasa, Pak. itu, Wah, luar biasa. Dikagumi iya. di mana-mana, dipakai di mana-mana. Iya, artinya itu tuh bukannya kita membuat dikotomi antara timur dengan barat, bukan, tetapi justru kita saling melengkapi gitu. Malam juga siang jadi berarti juga karena ada malamnya gitu. Kalau kalau nggak ada malamnya juga kita nggak akan bisa rasakan yang siang. Nah, itulah kenapa menurut saya sih memunculkan identitas jati diri yang punya kekhasan tersendiri ini bukan sebuah hambatan untuk saya, tetapi memang itu adalah caranya saya berekspresi. Kalaupun misalnya nanti mungkin sedikit sih kayak film, aktor. Saya tuh hampir semua karakternya saya di film itu orang timur aja. Kayaknya udah nggak mungkin tuh berperan sebagai orang lain. Spesialis timur lah. Spesialis timur. It's okay gitu ya. It's okay, tapi saya agak sedikit kadang-kadang ada dengki-dengkinya kalau lihat aktor yang netral gitu, yang bisa jadi orang timur. Maksudnya kayak, kok dia bisa jadi orang timur, saya nggak bisa jadi orang Cina sih. Iya kan? Iya kan? Tapi kan secara karakter kenapa itu nggak pindah bisa. peran gitu ya? Iya, switch itu. Misalnya Masa Timothy main jadi orang Sumba, jadi orang Timur, kok bagus banget dia jadi orang Timur gitu. Tapi saya kok nggak bisa tuh jadi pemeran. Katakanlah dalam hal ini, saya memerankan Sultan Agung. Kenapa nggak suruh saya gitu? Iya. Tapi ya memang itu batasannya kan, secara karakter, visual, wajah dan lain sebagainya udah nggak mungkin jadi Sultan Agung. Jadi ya udahlah, saya harus terima fakta bahwa oke, punya kekhasan itu ternyata membatasi kita dalam berkarya. Saya nggak bisa tuh sebunglon aktor lain untuk main jadi orang Cina, jadi orang Jawa bisa, jadi orang Kalimantan bisa, jadi orang Timur bisa. Nah, itu disyukuri sebagai orang timur saya kayak syukuri, gitu ya. syukuri. Tapi saya mengambil prinsip bahwa misi saya di muka bumi ya memang berbeda dari yang lain gitu. Eksistensi saya bukan hanya sekedar mengenai karya saya sejauh mana, tetapi bagaimana saya bisa membawa image masyarakat identitas yang saya wakili itu untuk bisa lebih dapat ruang yang banyak, didengarkan, dipahami. Kenapa mungkin juga orang melihat saya setiap kali manggung juga masih kental bahasa timurnya atau apa, menjembatani hal seperti itu penting untuk saya, sehingga ketika orang habis itu juga saya percaya bahwa lewat kesenian itu lebih universal untuk menerima sesuatu. Mungkin banyak orang yang kalau ngobrol sama orang timur, kalau udah kental timurnya udah mulai nggak paham tuh ngomong apa, tapi kita nggak peduli dia ngomong apa, tapi kalau dengar lagu timur joget aja. Ya kan? Dia ini nona makin gagal gitu ya. bikin kakak jadi suka. Itu orang kalau dengar juga apa sih liriknya, nanti kadang-kadang suka nanya kan itu maksudnya apa gitu. Tapi liriknya udah enjoy duluan gitu. Yang penting nggak peduli artinya apa kan? Gitu. Iya. Sama dengan komedi juga gitu. Jadi untuk saya sih menajamkan karakter identitas kita itu bukan berarti kita mau
merasa spesial atau merasa terpisah dari akarnya kita sebagai orang Indonesia, tapi justru untuk meramaikan keanekaragamannya Indonesia Dan itu. memperkaya Bhinneka Tunggal Ika Memperkaya tadi ya. Bhinneka Tunggal. Mungkin saya tambah sedikit. Indonesia itu sejak bertahun-tahun saya selalu dengar itu kita terdiri di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Tapi secara kultur kita itu terlalu membahas sisi Asianya kita, Pak. Padahal kekayaan Pasifiknya kita itu juga mahal. Ya, ya. Itu yang menurut saya kayak kenapa dia tidak dibicarakan dalam konteks kebudayaan yang lebih general sehingga lebih gampang dipahami. Kayak sekarang orang masuknya lagu Timur, tahu dari mana itu yang bikin orang NTT atau Papua atau Ambon? Kita nggak bertanya lagi. Yang kita tahu itu lagu Timur. Nah, menurut saya itu kebudayaan itu lebih gampang dikomunikasikan dengan cara seperti itu. Maka saya sih berharap kebudayaan Pasifiknya kita itu lebih digali lagi. Jangan dicurigai bahwa ketika kita bicara soal Melanesia, Austronesia, Pasifik, wah ini nih Kita mau keluar bisa gitu. betul. Dari dulu kan orang khawatir gitu. Isunya selalu ke sana tuh. Wah, ini nih sudah mulai dimasuki. Merdeka dan segala macam. Iya, padahal enggak, itu kebudayaan yang kita punyanya Indonesia gitu. Mari kita lestarikan, mari kita dorong gitu. Jangan kita bicarakan itu akan sebagai sesuatu yang asing. Itulah kenapa ada beberapa statement teman-teman dari Indonesia Timur itu yang mengklaim mereka itu adalah asing di negara sendiri. Ini kan menyedihkan gitu. Bagaimana kita merasa asing di negara kita sendiri? Karena kebudayaannya kita tidak direpresentasikan dengan baik, tidak dibicarakan dengan baik. Jadi buat saya sih Indonesia Timur sih sudah saatnya juga untuk punya panggung, punya ruang untuk dibicarakan. Termasuk seperti sekarang ini kan Pak Mahfud, Pak Profesor menganggap saya sahabat di sini, duduk di sini kan. Nah, memang sahabat gitu. Sebuah ruang. Karena Pak Mahfud tahu bahwa besar. hari ini menikmati disebut sebagai dipandang orang sebagai non Muslim kan, Pak. Pak Mahfud suka mengatakan itu dengan begitu kampanye keberagamannya menjadi lebih mudah tuh, Pak. Gimana dengan Pak Mahfud? Gitu kan, Pak ya? Iya begitu. Gini, di luar soal panggung, di soal budaya, saya bicara soal integrasi bangsa ya, tentang Timur, Barat, suku dan sebagainya. Jadi begini, kita harus bersyukur sekarang ini kekuatan integrasi bangsa kita dari sudut perbedaan primordial itu menguat dari sudut kesukuan, kedaerahan dan sebagainya. Coba ketika Mas Rizal masih kecil dulu ya, saya lah paling enggak. Di kartu penduduk tuh kan ada suku. Mahfud MD lahir di ini suku Madura, suku Padang. Di KTP, Pak ya? Iya, suku apa? Di KTP dulu. Pak, betul. Sekarang enggak ada karena orang sudah berintegrasi. Saya orang Madura, kawin dengan orang Jawa nih istri saya. Coba anak saya suku apa? Iya. Anak saya kawin dengan orang Sunda yang ayah ibunya Padang satu Sunda. Ini anak cucu saya, ini anak apa? Suku gitu. apa dia? Nah, sekarang ini sudah mulai menyatu yang begitu itu. Oleh sebab itu, kalau dari sudut integrasi bangsa, ya itu tidak terlalu masalah soal perbedaan suku sudah mulai nih menyatu. Yang terpenting sebenarnya kedepannya itu bagaimana kebersatuan ini diikat oleh penegakan hukum dan keadilan. Tanpa itu perlawanan. Diikat oleh penegakan hukum dan keadilan. Iya, penegakan hukum dan keadilan. Kalau betapapun orang sudah bersatu, kalau diberlakukan tidak adil, itu konfliknya bukan antar suku lagi. Ya, konflik antar yang kuat dan yang lemah, antar yang terlalu dominan dan tidak, itu yang akan menimbulkan masalah bagi kita. Bukan soal keberagaman. Keberagaman itu adalah rahmat. Dan betul kata Ari tadi, ya mari kita kembangkan tuh budaya kita gitu sebagai menuju ke arah persatuan nasional. Itu kalau dari sudut integrasi bangsa dan ideologi negara kita. Cukup. Ari, cukup? Iya. Masih ada yang mau disampaikan? Ini penting sekali sih apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Profesor. Iya. Menyadari itu menyadari disintegrasi bangsa yang lahir dari konflik horizontal antar perbedaan suku ini harus kita waspadai. Mungkin ini teman-teman juga bisa melihat bahwa diskusi publik di ranah sosial media juga yang mempertajam isu perbedaan rasial ini juga sedang cukup banyak yang minati. Itu menurutku sih ini bahaya yang ini potensi berikutnya yang perlu harus diantisipasi ya. Perbedaan agama, perbedaan suku ini lagi banyak banget yang saya nggak tahu apakah ini by design atau ada pihak-pihak tertentu yang ingin
Itu muncul gitu iya, ya. memajukan ini. Cuma saya lihat itu agak ngeri saya Pak melihat diskusi-diskusinya. Ari tentang memandang perbedaan. itu ya, kelihatan ya, Anda baca ya. Buat saya merasa, tapi ini sehingga harus diimbangi dengan sesuatu yang sifatnya mempersatukan, dan sesuatu yang mempersatukan. Suku ini lebih ini daripada ini, suku ini lebih ini daripada ini, suku ini lebih keras. Iya. Ayo kalau berani, ya mohon maaf Pak, beberapa kali di Surabaya terjadi yang membawa isu suku, kemudian di tempat-tempat yang dulu kayaknya Surabaya adem ayem aja. Kemarin tuh yang berawal dari kasus Iya. penggusuran seorang nenek, Pengurusan seorang sudah nenek. mulai geser ke identitas etnis tuh. Itu tuh menurut saya, wah ini kalau Sesuatu yang kita bayangkan di Surabaya itu terjadi, iya, nanti kenapa bisa muncul ya? Iya, dan itu diskusinya di ranah sosial media itu menurut saya sih udah cukup melampaui batas. Itu tuh lebih penting untuk kita bicarakan daripada sekedar mempermasalahkan komedinya Panji Pragiwaksono. Menurut Iya, saya. Nah, itu kesimpulannya berarti. Nah. Oke, terima kasih Ari. Terima kasih Thank banyak, you. Pak Prof. Makasih sudah datang. makasih, Pak Ari. Mahfud. Hati. Siap, Ya, siap. terima kasih Anda sudah menonton Ruang Sahabat. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda supaya Anda nggak ketinggalan obrolan penting Pak Mahfud dengan sahabat-sahabatnya. Anda juga boleh mengusulkan siapa tamu Ruang Sahabat berikutnya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Cayo.